Alright, udah mulai record. Udah bisa belum ya Mas ya? Udah. Bisa. Oke, udah ya? Ya. Oke. Screen. Nah. Oke, saya mulai dari awal dulu ya Mas ya? Ya. Sebenarnya project ini tuh project Sorry, motong. Itu ya. Window-nya digeser aja, window Skype-nya biar kelihatan. Oh iya, maaf. Nah, cool. Jadi sebenarnya ini adalah project skripsi saya. Saya kan jurusannya teknologi pertanian. Jadi saya awalnya berdiskusi sama dosen, kira-kira masalah-masalah yang dihadapin para petani itu sebenarnya apa sih Pak? Kan dosen saya lebih istilahnya punya pengalaman. Akhirnya kita sharing. Suatu ketika menemukan suatu masalah di mana para petani itu tiap tahunnya dapat bantuan dari pemerintah berupa alat dan mesin pertanian. Tapi di situ masalahnya adalah para petani istilahnya tidak bisa mengolah alatnya dengan baik dan benar. Kemudian di situ saya berpikir kira-kira solusi apa dan fasilitas apa yang bisa saya buat membantu para petani ini istilahnya. Kemudian saya terpikirlah awalnya adalah sebuah web yang masih berbasis lokal gitu. Jadi saya mencoba ngulik sendiri tentang pemrograman web. Waktu itu pakainya PHP, CI. Terus alhamdulillah lulus. Kemudian dari web lokal tadi saya redesign menjadi mobile. Tapi masih redesign aja, belum sempat ngoding dan belajar segala di dalamnya lalalala. Nah, kemudian setelah ada permasalahan ini, kebetulan di bulan Agustus itu saya ada KKN. Di Bangka. Kebetulan di sana banyak petaninya yang menurut saya gimana ya? Maksudnya petaninya aktif buat organisasi pertanian. Nah, di situ saya punya niat buat istilahnya mewawancarai mereka secara singkat tentang apakah mereka diantaranya adalah apakah mereka mendapatkan bantuan dari pemerintah tiap tahunnya, terus kemudian apa saja yang mereka lakukan dan perawatannya bagaimana. Kurang lebih seperti itu, Mas. Terus goals dari penelitian saya yaitu istilahnya memperpendek gap antara teknologi dan petani itu sendiri. Kemudian mengembangkan teknologi di dunia pertanian. Nah, kemudian akhirnya saya lanjut untuk membuat solusi tersebut. Nah, akhirnya tercetuslah web yang saya buat itu, Mas. Jadi saya sudah sempat istilahnya ini usability testing gitu ya, Mas ya. Kayak gitu. Nah, ini sketching awalnya kayak gini. Kayak memetakan solusi-solusinya seperti apa gitu, Mas. Sorry, ini sketchingnya itu setelah ketemu petani tadi apa sebelum ya? Setelah, Mas. Setelah. Nah, Oke. habis itu kan saya pulang dari KKN, saya diskusi lagi sama dosen saya. Nah, akhirnya sketching kayak enaknya mau dibuat gimana. Nah, akhirnya ketemulah saya membuat kayak semacam misalnya decision support system ya. Kalau kata dosen saya namanya decision support system. Nah, itu diantaranya adalah dia bisa melakukan inventarisasi buat alat-alat para petani kalau misalnya petani tersebut punya alatnya yang dari bantuan pemerintah tadi. Kemudian ini Mas kurang lebih kasarannya sih Mas ini Mas. Dia dapat input alat, kemudian bisa dilihat detail asetnya seperti apa. Nah ini Mas, ini fitur-fiturnya. Dia dapat inventarisasi alat, kemudian dia dapat menganalisis kemampuan alatnya itu di waktu tertentu itu udah berapa persen. Kan di kuliah saya dipelajarin tuh gimana cara ngitung kemampuan suatu alat pertanian.
Kemudian apabila si petani mau menyewakan alatnya, saya juga menyiapkan fitur tersebut. Jadi biar si alat tidak melulu diam apabila tidak dipakai. Kurang lebih yang pertama seperti itu sih, Mas. Ini lanjut yang kedua ya, Mas ya? Nanya dulu dong. Iya, gimana, Mas? Ini berarti usernya si petaninya ya, petani terakhirnya gitu maksudnya, end usernya. End usernya adalah petani, Mas, benar. Atau ada organisasi petani gitu, enggak? End usernya petani. Nah, banyak petani itu kan istilahnya masih sistemnya berorganisasi gitu sih, Mas. Jadi saya ngambil skopnya tuh ya petani. Mau dia organisasi, mau dia istilahnya individu juga nggak apa-apa, seperti itu, Mas. End usernya. Kalau Terus dari yang saya. tadi dibilang kalau pemerintah itu ngasih alat-alatnya, itu dia ngasihnya kemana ya? Ke organisasinya apa ke petani? Dia biasanya satu kecamatan sih, Mas. Di kecamatan dikasih berapa gitu. Oh, berarti yang punya tuh bukan per petani kan? Berarti bukan. Bisa dibilang satu organisasi punya berapa alat yang bisa dipakai sama banyak petani gitu kan? Benar. Nah, tapi di situ dari pemerintahnya maupun dari petaninya tuh kayak ngerawatnya tuh males-malesan. Jadi dia berharap tiap tahunnya tuh malah dapat baru, bukannya diservis atau dikelola dengan baik. Berarti masalahnya bukan alatnya nggak nyampe ke petani ya? Maksudnya petani udah punya alatnya gitu ya? Udah, masalahnya adalah petani tidak mau merawatnya. Pengelolaannya kurang baik, seperti itulah, Mas. Gitu. Dirawat artinya apa nih? Dipakai, apakah diservis, apa gimana? Setelah dipakai, kemudian diservis, kan ada indikator-indikatornya tuh, Mas. Kalau misalnya diservis tuh harus harus pada kondisi sekian, katakanlah kilometer berapa, segala macam, kayak gitu, Mas. Oke, berarti boleh lihat ke medium lu lagi nggak? Mau lihat masalahnya yang lu tulis? Siap. Dia, sorry. Tadi ya, kan Mas, lu bilang di awal kalau benernya lu bikinnya pertama web based ya? Iya, bener. Itu jadi tapi masih lokal. Gue masih miss nih, maksudnya yang di medium ini kan yang tadi lu presentasikan mobile kan? Iya, benar. Nah, tadi yang maksudnya riset yang kamu ketemu petani itu buat yang versi mobile apa yang buat versi web awalnya web itu ya? Awalnya web based. Oke. Iya, dari web dulu, kemudian pas setelah lulus saya redesign jadi mobile. Oke. Balik ke yang masalah utamanya deh. Nah, ini sih, Mas. Jadi Oke. Terus tujuannya solusinya coba lihat ke bawah. Ini. Oke. Mereka itu nggak mau benerin, maksudnya nggak mau maintain atau nggak bisa maintain. Masalahnya lebih ke mereka malas untuk melakukan maintain. Seperti itu. Nggak mau maintain. Karena berharap tiap tahunnya dikasih baru. Tapi setiap tahun emang dikasih baru atau enggak? Iya, benar. Setelah saya riset emang setiap tahun dikasih baru. Seperti itu, Mas. Oke. Terus si web kamu ini kalau bisa dijelasin secara singkat, itu ngebantu di mananya? Apakah dengan dia bisa ngelihat website ini, terus dia ngelihat apps ini, mungkin dia jadi tahu cara ngerawatnya, terus masalahnya jadi selesai, atau gimana? Jadi di web saya itu saya desain seperti yang pertama dia bisa melakukan pencatatan atas alatnya. Dia bisa waktu itu input gambar alatnya dia. Terus kemudian ada perhitungan, Mas. Jadi ketika dia input pada suatu tanggal, nanti dia bisa cek pada tanggal tertentu kemampuan alatnya udah berapa persen. Nah, di situ berarti kan dia harus servis. Nah, di situ kan berarti memperkecil kemungkinan buat si alatnya untuk rusak total. Jadi saya lebih menganjurkan untuk maintenance-nya kapan loh, kayak gitu. Seperti itu, Mas. Tapi karena masalah utamanya kan dia malas ngerawat, apakah dengan adanya si aplikasi ini dia jadi mau merawat?
jadi mau rawat dan misalnya rajin nginput. Maksudnya kalau pada dasarnya emang dia nggak care gitu, tapi Iya, Mas. apakah dengan ada produk lu ini behavior-nya berubah apa gimana? Mungkin awalnya memang petani kalau menurut saya harus diedukasi dulu ya Mas ya. Kan masih modelannya petani kan istilahnya ya kayak gitu kan, susah, terus sama teknologi itu emang ogah-ogahan. Orang gini aja bisa, kenapa harus susah-susah kayak gitu. Istilahnya kayak orang kalau misalnya rusak dapat baru, kenapa kita harus susah-susah ngerawat. Nah, kita lebih pendekatannya ke situ dulu sih Mas, mengedukasinya seperti apa. Kayak gitu. Setelah saya riset tuh emang petaninya istilahnya kayak kolot. Tapi mungkin bisa menginisiasi lah ke depannya buat produk saya ini mungkin. Soalnya kalau menurut saya ya penting juga sih. Mungkin gini Terus sih, tadi, Dio, sorry. Gimana? Tadi kenapa solusinya pakai apps atau pakai web base gitu? Lu kepikirannya kenapa? Kenapa gitu? Soalnya petani ini nih Mas, udah melek soal HP. Kalau saya lihat, wah semua petani itu yang tempat saya riset itu udah rata-rata pakai WA semua koordinasinya. Koordinasinya udah pakai WA semua. Nah ini pasti istilahnya udah bermain internet dan segala macam di dalamnya. Kalau menurut saya seperti itu. Dan kan mobile juga kan dipegang terus kalau HP. Kayak gitu Mas. Tapi kita boleh zoom in ke fase cari masalahnya nggak? Jadi pas misalnya lo interview si petaninya, yang lo tanya apaan aja sih? Terus responnya si petani tuh kayak gimana? Waktu itu saya tanyanya yang pertama, Pak ini dulu kan masih awam kan Mas ya, belum tahu soal yang riset secara bener gitu. Jadi saya tanyanya masih sekenanya, jadi kayak Pak ini dulu alatnya dapatnya dari mana? Apakah pribadi ataukah dapat dari pemerintah seperti itu? Kemudian kalau misal dapat dari pemerintah itu berapa tahun sekali? Terus habis itu penggunaan Bapak tuh seperti apa? Terus cara ngerawatnya seperti apa dan gimana ngerawatnya sih dulu seperti itu. Oke. Terus setelah didapat itu kurang lebih ya mereka kayak ya ini kalau misalnya udah rusak Mas baru saya perbaikin katanya seperti itu sih. Jadi benar-benar nunggu rusak dulu. Rusak. Tapi dari pertanyaannya belum nunjukin bahwa lo mancing mereka buat ngeluarin masalahnya sih. Itu kan baru kayak behavioral question aja, kayak selama ini gimana cara lu pakai, cara benerin gimana. Cuman belum ada yang sebenarnya masalahnya apaan sih Pak gitu. Ada sempet nanya gitu nggak? Dulu belum sempet sih Mas. Soalnya saya sudah tertrigger duluan dari obrolan saya sama dosen saya sebelum itu. Kayak gitu. Jadi kayak gak sempet nanya malah. Gitu Mas. Oke. Ya mungkin ini sekalian ini ya saran ya. Ini biasa terjadi di kota-kota besar sampai pelosok desa. Bahwa biasanya kita tuh pas terjun ke user tuh kita udah framing sama masalah kita sendiri gitu. Jadi kadang kita lupa buat gali masalah sebenarnya yang ada di user sih gitu. I mean, mungkin pas kita ngomong sama petaninya, mungkin pas kita tanya, Pak, misalnya ya kasarnya ya, selama pakai atau dapat bantuan alat dari pemerintah ini, apa sih yang Bapak rasain gak enak, yang kurang, atau Bapak ada aspirasi atau ada ide apa supaya Bapak bisa memanfaatkan ini lebih baik. Nah, kalau kita bisa nge-trigger pertanyaan kayak gitu, biasanya jawabannya tuh akan lebih kaya tuh, bakal banyak keluar masalah gitu. Nah, itu penting banget buat nge-define produk lu ke depannya gitu. Jadi lu tahu nih si fitur-fitur yang mau ada di apps-nya, atau bahkan solusinya bukan apps dan website mungkin nanti. Kan kita nggak tahu. Karena kita nggak tahu masalahnya gitu. Jadi penting banget sebenarnya buat belajar cari masalah dulu sih gitu. Kalau boleh sharing dulu, pernah ada satu project gue cuma simple tanya 3 hal. Jadi kayak menurut lo tujuan adanya fitur ini tuh apa? Nah mungkin lo bisa terapin di menurut Bapak tujuan adanya
peralatan dari pemerintah ini buat apa sih? Apa sih goalnya, itu satu. Terus yang kedua, selama Bapak pakai ada kesulitan dan ada halangan nggak gitu. Jadi itu buat cari pain points-nya. Oh iya, siap. Jadi pertanyaannya redaksinya mau lo rubah kayak gimana bebas. Yang penting lo harus keluarin pain points yang dia rasain gitu. Iya. Terus yang pertanyaan ketiga, kalau kita mau improve nih Pak, misalnya penyerahan alat tani ini dan pemakaiannya semuanya mau kita improve nih. Misalnya anggap saya dari pemerintah nih Pak, atau dari tim IT kampus gitu. Nah, Iya. kira-kira Bapak ada ide nggak ya buat gimana caranya ini semua bisa lebih baik? Nah, tiga pertanyaan itu aja tuh bisa ngebuat lo banyak banget gitu. Kita bisa hajar framing questionnya pakai affinity diagram. Udah pernah dengar affinity diagram belum podcastnya DDD? Udah. Yang pakai ya. Yang grouping problem. Nah, itu Iya, baru siap. masalah yang lo dapet itu lo bawa ke si affinity diagram gitu sih. Paham Mas, paham. Akhirnya nanti mengerucut ya Mas, masalah sebenarnya apa gitu kan? Lebih ke kayak orang ngobatin suatu penyakit sih. Jadi lu tahu dulu penyakitnya apa, kayak lu dokter kan, lu nggak usah dulu nih penyakitnya apa, baru lu bisa kasih obat yang benar gitu sih. Siap Mas. Nanti segera dipraktekkan. Terima kasih sarannya. Iya. Mungkin Hekal sama Rian ada saran buat baca di mana gitu tentang how to make interview guidelines atau user research, referensi ya. Gue boleh tahu nggak ini research-nya itu interview doang ya? Interview doang Mas, dulu sebatas interview doang. Tapi sebelum interview, apakah kamu udah tahu tujuannya benernya buat interview itu apa? Apakah udah nentuin tujuannya, research question-nya apa, kayak gitu-gitu? Kalau itu sebenarnya improve sih Mas, gara-gara awalnya ya? udah framing duluan bener kata Mas Tri tadi. Oke. Iya, benernya gue kebayang sih, karena kalau misal skripsi, ini tugas skripsi ya? Iya, skripsi. Kalau tugas skripsi kan emang kebanyakan kita udah tahu dulu nih tujuannya buat nge-solve apa kan biasanya. Iya benar. Biasanya dikasih case-nya gitu kan. Nah, tapi emang benernya gimana caranya kamu sendiri kalau misal udah kayak gitu, kita bagaimana caranya biar research-nya tuh biar lebih nggak bias aja sih gitu. Iya. Nah, biasanya kalau andalan di DD itu kita biasanya baca buku Just Enough Research dari Erika Hall. Itu research-nya tuh benernya simple. Lu nggak perlu dalam-dalam, lu nggak perlu terlalu dalam, tapi benernya di buku itu diterangin gimana step-step research-nya supaya kamu bisa menggali kebutuhan user yang tepat gitu sih. Siap. Ini kalau sambil saya catat ya Mas ya. Yes, boleh banget. Itu udah gue send di chat nama bukunya ya. Siap. Oke Mas. Kalau dari gue sih paling ya habis lu baca emang harus lu latih sih, soalnya nggak lu dengan baca si Just Enough Research itu lu jadi bisa ngelakuin research. Jadi kayak emang lu harus latihan sih. Jadi emang ya jawaban gue sebenarnya udah diambil sama yang lain sih. Paling ya dilatih aja apa yang lu baca tadi, lu terapin coba di project-project lu berikutnya sih. Siap Mas. Practice make perfect. Yep. Jadi kalau dilihat dari sekilas sih kayak apa masalah yang tadi kamu sebutin itu kayak kontradiktif dengan desain yang kamu bikin. Jadi misal tadi kamu bilang di awal petani males ngerawat alatnya alatnya karena tiap tahun dapat gitu kan. Iya benar. Terus tapi di solusinya kamu bikin alat itu bisa disewa gitu. Nah, boleh lihat screen-nya lagi nggak biar sambil lihat. Sorry Mas. Yang disewa tadi mana sih? Ada kan tadi? Nah, ada. Nah, yang nyewa ini siapa? Apakah petani? Karena ngapain nyewa kalau tiap tahun dapat gitu kan? Dan petani harus keluar biaya lagi buat sewa gitu kan? Nah, itu kayak perlu dipertanyakan tuh apakah solusi menyewakan ini bisa solusi ini fitur yang kamu bikin ini apakah dari problem petani sendiri gitu. Terus kalau secara visual sih benernya kalau udah masuk ke mock up ini kan kita nyebutnya mock up ya. Iya benar. Itu benernya harus benar-benar kayak produk asli dia. Jadi misal di cost detail lu tulisnya fixed cost 192.000, variable cost 180.000, tapi
rental cost-nya tiba-tiba jadi 3 juta gitu. Jadi kayak ada pertanyaan di situ. Benernya jumlahin sesuai aja gitu. Bener-bener kayak real product aja gitu sih. Siap. Oke, Mas. Boleh run through dari flow awal nggak ya? Ada file mentahan atau cuma di sini aja? File mentahnya kebetulan di laptop saya sih, Mas. Jadi kalau boleh jelasin ininya nggak? User journey-nya? Flow. Kurang lebih ini ya, sederhananya aja ya, Mas ya? Ya. Kurang lebih kayak dari si user nanti bakal register. Kalau udah punya akun ya sign in. Kemudian di home-nya ada nanti kayak button tambah alat seperti itu. Nah, di sini kemudian user bisa input si alatnya mulai dari foto si alatnya, terus spesifikasi alatnya kayak nama alatnya apa, tanggal belinya kapan, harga belinya berapa, seperti itu, Mas. Nah, tapi kan ini dihibah dari pemerintah ya, nggak ada beli-beli kayak gitu kan ya? Iya, Mas, benar. Tapi kenapa ada si harga? Ada si harga, kemarin sih saran dari Pak dosen ya, Mas ya, biar ada analisis ekonominya, katanya seperti itu, biar di skripsi. Kepentingan skripsi sih, Mas, itu, Mas. Gitu sih. Ya balik lagi sih, solusi berdasarkan framing tuh agak gimana gitu ya? Iya benar. Kurang ini ya, Mas ya, kurang real. Intinya ya kan, yang tadi gue bilang sih analoginya mau obatin, tapi masalahnya kita nggak tahu apa, tapi ini kayak lu udah dikasih tahu nih pasien ini nih gejalanya, ini kayaknya dia butuh ini deh gitu. Jadi pas lu periksa, oh penyakitnya beda gitu sih, lebih gitu. Kayak salah diagnosa gitu ya. Iya. Oke, boleh balik lagi ke itunya, screen-nya. Oke, ke bawah lagi. Bawah itu masuk UI ya udah langsung. Atas. Ya boleh UI ini aja deh. Nah, ini apa halaman apa? Home-nya apa gimana? Ini home-nya ya sih, Mas, kalau maksud saya. Jadi di sini yang kata saya tadi, user bisa menambahkan alatnya kayak gitu, Mas. Menunya di sini sih. Navigasi utamanya yang mana ya? Navigasi utamanya ini sih, Mas, dulu, Mas, maksudnya. Oh, di atas. Karena tapi kalau dia scroll ke bawah gimana? Ini alatnya semua sih, Mas. Kalau mau ke bawah niat saya. Kalau dia scroll ke bawah, navigasi atasnya jadi gimana? Tetap. Jadi dia kayak hilang di sini sih. Dulu maksudnya seperti itu. Kan pas waktu buat ini juga kayak saya juga baru belajar gitu sih, Mas. Belum belajar sekarang gitu kan. Dulu masih kayak awal-awal banget terjun di dunia UI, UX. Kalau misalnya lu mau improve sekarang nih, kira-kira bakal lu apain tuh halamannya buat improve navigasinya? Yang jelas saya buat agar lebih user friendly, Mas. Maksudnya agar mudah dipahami. Kalau ini ya kayak katakan kayak aplikasi yang banyak digunakan orang pada umumnya sekarang kan, saya pernah dengar kalau kenapa desain aplikasi zaman sekarang tuh mirip-mirip karena itu merupakan hal yang paling relevan buat user ya setelah beberapa riset. Kalau saya kayak gitu sih, Mas. Saya pernah dengar dari mana gitu. Mungkin kalau salah mau dibenarkan. Terus kalau yang navigasi itu kan tadi kalau boleh ke screen-nya lagi nggak? Ini tutup aja nggak apa-apa. Kan navigasinya misalnya kayak gini, kan itu bakal ngambil space agak lumayan banyak tuh di atas. Bener. Kalau di scroll terus dipotong di bawah kartnya. Nah itu kira-kira kalau mau diimprove bakal digimanain? Bentar, Mas. Mungkin yang atas ini mungkin bakalan saya gunain buat fitur kalau nggak menu gitu, Mas. Nah, nanti di bawahnya mungkin buat list alatnya. Mungkin seperti itu kalau dari saya. Ya, paling saran aja sih.
coba lihat-lihat, sering lihat. Kalau biasanya lihat referensi di mana? Referensi saya dari YouTube, terus DDD juga, terus dari podcast kayak DDD, Mas siapa namanya? Boris Referensi Hasyan. desain? Kalau referensi desain biasanya di Dribbble aja sih, Mas. Dribbble sama Pinterest gitu. Paling coba lihat lagi sih navigasi itu biasanya kayak gimana sih, misalnya di Dribbble gitu, lo simply keywordnya klik navigation on mobile misalnya, keywordnya lo search. Nah itu coba dilihat aja best practice-nya. Biasanya kan mereka juga ada prototype-nya tuh, ada live recording-nya. Jadi ada nggak sih yang bikin navigasi seperti di atas, kalau ada kayak gimana, atau mungkin kasih yang di bawah supaya gampang jempolnya buat ngeraih si navigasi itu. Jadi coba banyakin lihat referensi sih, sama di keyword di Dribbble menurut gue kuncinya di pinter nyari keyword sih, kayak navigasi, menu gitu. Nanti lu bisa lihat banyak variasinya. Siap Mas. Yang lain ada komen. Gue boleh tahu nggak kenapa alasan pilih warna biru? Biasanya kan pertanian warna hijau gitu. Ya. Kemarin warna biru soalnya saya kayak riset gitu, warna yang paling diterima banyak orang, sesimpel itu, kayak warna biru katanya. Kayak itu sih Mas, alasan saya mengapa memilih warna biru. Mungkin kurang kuat, tapi pas waktu itu alasannya. Oke. Gue boleh tahu nggak, ini yang bulat-bulat ada kuning dan abu-abu itu apanya sih? Ini Mas, kemampuan alatnya. Ini berarti di tanggal segitu, dihitung dari dia input alat, kemampuannya segini. Gitu. Dengan asumsi si alat dipakai tiap hari sih Mas dulu itu. Hitungannya. Gitu. Nah terus tujuan utama di halaman ini tuh buat ngapain? Biar si usernya tahu alat apa aja yang dia miliki dan kemampuannya udah berapa persen. Nanti waktu itu saya ngebuat si indikatornya, apabila kemampuannya udah kurang dari 25, itu berarti dia harus servis. Menganjurkan dia untuk servis. Terus itu, Mas. Cara tahunya dia udah tinggal 75% tuh dari mana? Ada perhitungannya sih Mas. Dulu itu. Ada perhitungan. Usernya yang input sendiri atau gimana sih? Ya, input yang mana nih Mas? Alatnya ya? Iya, maksudnya kan dia tahu ada 75%, ya udah 75%. Nah, dia si aplikasi lu bisa detect itu ada 75%, tuh tinggal 75%, kemampuannya itu dari mana? Dari kan awalnya user pas di awal di formnya dia menginputkan yang namanya tanggal beli. Tanggal beli. Nah, terus itu tuh diasumsikan sebagai istilahnya awalnya. Nah, tanggal sekarang itu adalah tanggal akhirnya. Nah, itu dianalisis, kemudian akhirnya dalam rentang waktu tersebut dengan asumsi dipakainya tiap hari, nanti akhirnya ketemu si kemampuan alatnya tinggal berapa persen. Begitu sih Mas. Oh gitu. Berarti misalnya gue punya satu alat tapi nggak ada yang gue pakai, bisa tiba-tiba jadi 75% dong. Nah, itu kelemahannya juga. Tuh Mas. Gitu. Nah, paling kok dari gue, lu harus pikirin yang detail-detail kecil kayak gitu sih. Gimana dia, kayak misalnya lu ada perhitungan kemampuan alatnya. Nah, itu lu juga harus pikirin sih, gimana cara ngitungnya. Terus ada possibility-nya bisa kayak gimana sih, bisa misalnya kalau emang dia input sendiri, bisa ada salah input atau enggak. Nah, detail-detail kecil itu sih yang menurut gue harus lu pikirin juga. Siap. BTW ini alatnya misalnya ada di satu desa A, ada 10 petani. Ini alatnya misalnya ada 5 dari pemerintah. Itu 5 untuk setiap petani apa untuk 10 petani itu? Gimana Mas? Tadi misalnya ada satu desa. Ada 10 petani. 10 petani. Terus alat dari pemerintah ada 5. Iya, benar. Nah, itu alatnya buat masing-masing 10 petani, apa buat 10 petani itu cuma 5 alat? Buat semuanya sih, Mas. Jadi ada 50 alat? 5-5-nya itu dipakai gantian. Berarti 5 alat buat 10 petani kan? Nah, benar. Nah, berarti pengguna aplikasi atau website lo ini bukan semua petaninya menurut gua.
Tapi si ada satu orang atau satu pengurus di organisasinya itu yang tugasnya buat make ini gitu. Jadi agak kurang tepat kalau dibilang semua petani yang bakal bisa pakai ini. Gitu sih. Jadi itu mesti belajar bikin segmennya. Sebenarnya kalau di identity class ini asik sih, kayak lu bakal diajarin kayak research objektifnya itu apa, terus scope-nya lu mesti nanya ke siapa gitu. Nah ini kalau kayak gini berarti target user lu ya bukan semua petani, karena nggak mungkin kan alatnya cuma 5 tapi semua input gitu, nggak mungkin. Jadi paling cuma si satu pengurus itu doang yang make gitu sih. Nah itu kalau lu udah ketemu siapa yang bakal pakai produk lu, itu bakal berbeda tuh nanti cara lu nanyanya, terus apa yang mau lu gali, terus behavioral question-nya itu beda-beda juga pasti. Siap. Sih. Oke, Mas. Dio, iya Mas. Bikin desainnya pakai tools apa ya, kalau boleh tahu? XD. Oke. XD. Saran gua sih, kalau misal belum terlalu expert di UI atau apa, saran gue pakai library yang udah ada kayak material design atau human interface judgment-nya Apple HIG. Itu kan kamu bisa nyomot icon, bisa nyomot palet warna, bisa nyomot cards gitu-gitu kan. Jadi kayak Mas. Mungkin bisa lebih rapi sih kalau saran gue gitu. Iya Mas. Siap. Gitu. Pas ngedesain ngelakuin benchmarking gitu. Maksudnya ngelihat aplikasi apa sebelum ngebikin ini. Dulu kalau ini pure referensinya benar-benar dari Pinterest sama Dribbble yang risetnya di scroll kayak kelihatan bagus, dicomot gitu sih Mas. Nanti di keywordnya apa? Oh ya dulu ya. Lupa sih Mas kalau keywordnya apa dulu. Kalau di luar udah ada aplikasi kayak gini belum? Di luar ya. Mungkin dia bukan ada buat nginventarisasi suatu barang. Tapi spesifik alatnya belum ada. Kalau saran gue sih biasanya teman-teman biasanya sebelum event mulai ngedesain itu bikin namanya mood board dulu. Jadi mood board tuh kayak kumpulan referensi terus lo tempelin di satu dinding gitu loh kan. Kalau sekarang bisa online misalnya pakai Miro misalnya. Miro board tau nggak? Kayak pernah dengar. Miro board. Nah itu misalnya lu cari di Pinterest, di Dribbble, di WS atau di mana misalnya farming app. Nanti kan keluar semua tuh hasilnya. Nah biasanya mood boardnya lu kumpulin gitu, terus jadinya kebentuk look and feel-nya tuh kurang lebih buat farming tuh kayak gini gitu. Makanya menurut gue penting banget buat cari keyword yang bener pas lu nyari referensi gitu. Jadi bukan cuma tadi misalnya scrollable, navigation, tapi lebih ke temanya, misalnya keywordnya apa, farming, atau misalnya product inventory. Nah itu baru yang lu kumpulin ke mood board, karena lu bakal bikin itu gitu. Siap. Oke Mas, nanti segera diterapkan. Ya, sama ini sih coba-coba konsep yang mau lu bikin. Kalau dari ini yang gue lihat, kan lu pengen ngebantu petani. Iya benar. Benar kan? Tapi kalau gue lihat solusi aplikasinya justru lu buat ngebantu pemerintah. Gimana caranya pemerintah ngasih alat itu nggak selalu tiap tahun ngasih alat baru gitu. Kalau gue lihat Iya benar sih. Nah, jadi lu konsep ketika lu udah tahu insight-nya, lu habis research, lu udah punya hipotesa, sesuai nggak sama hipotesa lu, terus lu akhirnya mulai ngerancang ideation untuk konsep app atau apapun itu untuk nge-solve problemnya. Nah, lu jangan takut coba-coba dulu sih di situ. Kayak gitu. Apakah lu konsepnya ini kira-kira beneran nge-solve masalahnya user nggak sih? Sebelum lu terjun ke wireframe sama ke mockup. Kayak gitu. Kalau lu bisa telan tuh satu buku Just Enough Research tadi lu bisa telan, lu bisa kuasain, itu lu bakal tahu sih apa yang kita omongin dari tadi. Jadi bisa aja tadi benar kata Eka, lu pas research ketemu lah ini mah sebenarnya dashboard buat tim pemerintah misalnya, buat yang budgeting alat misalnya, karena dia mau tahu kan monitor, oh di desa ini nih ada 10 alat nih, udah ada yang kondisinya misalnya udah 50%, udah harus diganti misal. Yang ini masih bagus gitu. Siap. Gitu.
Oke, boleh ke bawah lagi nggak desainnya? Kita lihat-lihat lagi. Kita punya waktu 10 menit. Oh, oke. Ini Mas. Oke. Ini halaman info doang ya, apa gimana? Iya, ini istilahnya setelah dari maaf Mas, dari sini diklik itu niatnya, diklik thread, terus abis itu ke sini Mas. Kayak lebih detailnya soal tentang si alat tadi. Gitu. Kurang lebih. Setelah desainnya jadi ini, kamu sempat tes ke petani lagi nggak sih? Sempat UT nggak sih? Itu UT kayak cuman formalitas satu orang sih Mas. UT-nya. Oke. Nggak apa-apa. Tapi benernya gue penasaran aja sih, kan dari UI-nya tadi lu pakai bahasa Inggris, pakai oh iya bener itu apakah emang sengaja? Kan benernya usernya petani. Sebenarnya nggak harus pakai bahasa Inggris juga kalau emang buat produknya buat petani gitu. Iya benar Mas, benar, siap. Nanti segera dipraktekkan. Pas UT itu nanya apa aja, disuruh ngapain aja? Saya suruh kayak misal kan waktu itu UT-nya pakai yang web ya Mas ya. Oke. Pakai yang web dan saya bawa laptop saya. Terus saya kasih tahu ke petaninya, Pak ini saya ada kayak gini nih. Ini kira-kira bapaknya gimana? Terus bapaknya langsung coba. Kemudian saya kasih instruksi gini gitu Mas. Terus saya tanyain kira-kira gimana Pak gitu. Ya enak sih Mas, jadi lebih bisa inventarisasinya gampang. Tapi mungkin buat perhitungannya itu belum real gitu katanya. Gitu sih Mas. Oke. Ya mungkin kita nggak bisa bahas UT secara panjang. Lagi-lagi di buku yang tadi di buku yang tadi kita sebut itu udah ada tuh dari mulai user research sampai UT, di situ ada. Jadi kalau emang lo benar-benar niat mau masuk ke dunia ini dan mau tekunin masalah UX, itu lo hatamin sih bukunya, kayak nggak ada pilihan lain gitu. Itu udah paling ringkas yang kita pernah temuin. Terus yang tadi boleh balik ke desainer lagi nggak? Ya ke atas. Nah desainer ya. Nah itu kan sebenarnya clickable card ya. Iya benar. Paling saran aja sih, lu kan mesti lihat penggunanya siapa. Ini misalnya petani. Desainnya fancy mungkin, kita berusaha mencoba untuk fancy, tapi kalau dia nggak tahu yang mana yang mesti diklik, ini bisa diklik apa enggak, itu bakal fail sih. Pengalaman di gue di Gojek misalnya berhubungan sama driver gitu kan. Kita pernah bikin card yang kayak nggak ada buttonnya, yang nggak literal. Jadi bahasanya nggak literal tuh, literally itu maksudnya nggak langsung gitu loh masih itu. Jadi kayak cuman card, desainnya bagus, tapi buat driver tuh nggak terlalu bingung ya, ngerti bahwa ini bisa diklik gitu. Jadi that's why kita bikin akhirnya cardnya simple, terus ada buttonnya yang nunjukin bahwa itu tuh bisa diklik. Nah itu paling saran aja sih kalau kita bikin buat orang yang nggak terlalu tech savvy. Jangan sekedar fancy, tapi mesti dipikirin juga namanya usability-nya, seberapa gampang tuh dipakai. Apakah dia ngerti si card ini bisa dipencet? Terus kalau udah dipencet, dia ngerti nggak di dalam itu yang mana lagi yang bisa dipencet, kayak gitu sih. Iya, siap. Lebih user friendly gitu ya Mas ya, lebih umum lah ya, lebih biar mudah dipahami. Lebih mudah dipakai, lebih mudah dipahami ya. Siap Mas. Udah sih dari gue. Ada lagi nggak teman-teman? Gue nambahin aja sih Dio. Iya Mas. Secara overall benernya kalau dilihat dari portfolionya emang kurang dalam sih kita ngelihatnya. Jadi kita ngelihatnya kayak sebatas kulit doang, tapi kita nggak tahu benernya apa sih yang pengen kamu coba solve gitu. Jadi kita belum nangkep di situ. Nah mungkin bisa dengerin podcast cara bikin portfolio. Itu episode berapa gue lupa, di DDD. Terus juga lihat kalau emang kamu platformnya mau pakai Medium, di Medium tuh kan banyak banget tuh case study. Iya, benar. Case study buat bikin UX atau UI portfolio itu bisa belajar dari sana juga sih. Gitu. Siap.
secara overall sih gue lihat portfolionya emang kita kurang dalam, kita kurang bisa memahami lebih dalam sih gitu. Oke, Mas. Ya mungkin soalnya udah kabur di awalnya tadi ya, yang bagian masalahnya itu kurang jelas gimana dan yang mau diselesaikan itu masalahnya siapa, mungkin di situnya udah bikin kacau ya. Oke. Itu sih prinsip utamanya, makanya di next webinar kita juga emang kita mau ngadain tentang itu sih, gimana cara nyari masalah gitu. Sebelum lo bikin solusi ya cari masalahnya yang benar dulu sih. Gitu. Siap, Mas. Jadi nanti daftar aja kalau itu. Siap, Mas. Ini nggak ada DDD kelas lagi, Mas? DDD kelas lagi. Belum. Basic, ya kan? Gimana, Mas? Base-nya di Jogja. Base-nya di Jogja? Lo di Jakarta apa di Jogja? Iya, saya di Jogja. Emang kalau ada kelas di Jakarta, lo mau ke sini? Tergantung sih, Mas. Soalnya sekarang udah kayak nyambi kerja gitu, Mas. Kalau dapat izin ya gas. Gitu. Oke. Mas, mau nanya-nanya boleh nggak, Mas? Mungkin next webinar sih, lebih ke arah research. Siap. Mas, mau nanya-nanya boleh nggak, Mas? Ya, silakan. Oke, punya 2 menit ya. Oke, siap. Ya. Jadi kan saya kan kerjanya di UI UX juga, tapi ada yang namanya Widya Wicara. Nah, itu dia kayak membuat smart speaker. Nah, di situ gunanya apps adalah sebagai penyokongnya si smart speakernya. Kayak gitu, Mas. Nah, terus kemudian kayak semuanya tuh istilahnya kan kayak bener-bener kecil, terus banyak membernya tuh yang kayak palu gada gitu. Nyambi apa. Nah, kebetulan di sini UI UX-nya masih 2 orang. Saya sama satu teman saya. Nah, kebetulan si teman saya tuh bagian role-nya adalah sebagai UI UX Android, saya sebagai UI UX iOS. Nah, itu kira-kira cara kerjanya gimana sih, Mas, yang benar buat suatu tim UI UX itu, Mas? Ada saran atau referensi mungkin, Mas? Apa gimana masukan gitu? Baginya UI UX Android dan iOS ya? Iya, baginya kayak gitu, Mas. Saya juga kurang paham juga sih. Gue coba ngejawab ya, ntar mungkin tambahin teman-teman. Kalau menurut gue itu depends di company masing-masing sih sebenarnya. Kalau misal di tahap awal stage company, biasanya UI UX digabung dan UX juga ngelakuin research gitu. Jadi kalau kamu ngelihat design thinking mulai empathize sampai validate, itu benernya hal yang perlu dilakukan sebagai desainer gitu. Makin company makin gede, step-stepnya itu dilakuin sama orang yang berbeda. Tapi kalau di stage awal biasanya emang digabungin. Nah, menurut gua lu harus at least tahu dulu lah design thinking itu kayak gimana gitu. Jadi once ntar lu masuk company manapun di stage-nya macam-macam, perbedaan role-nya macam-macam, irisannya macam-macam, lu tetap bisa survive karena lu udah tahu basic-nya. Iya, berarti basic-nya awal kita harus ngelakuin semuanya dulu ya, Mas ya? Iya, karena kayak misal dulu zamannya Sitri yang senior banget kan, dia dulu web designer ngelakuin semua gitu. Oke. Jadi emang kalau menurut kita lu harus tahu basicnya sih design thinking itu. Oke, Mas, siap. Gitu. Mungkin yang lain mau nambahin? Iya benar sih. Namanya orang cuma 2 sendiri, 1, 2, 3 orang ya semua lakuin semuanya, proses dari design thinkingnya tadi dibilang sama Rian dari awal sampai akhir. Biasanya kalau lo udah kuasain semuanya, baru lo tahu tuh harus spesialisasi kemana, harus baginya gimana gitu. Tapi saran gue, mumpung lo masih dikit dan baru mulai, menurut gue lo harus kuasain dari ujung ke ujung supaya lo tahu nih proses keseluruhannya kayak gimana gitu. Biasanya kalau udah sering ngelakuin dari ujung ke ujung, biasanya lo akan tahu tuh nanti butuh orang apa enggak. Terus kalau butuh orang, skill yang diperluin kayak gimana, ngebaginya kayak gimana. Nanti tahu sendiri sih harus. Sorry, Mas, mau nanya lagi. Kan kalau Satu misalnya lagi ya. Gimana? Iya. Sorry, Mas. Jadi kan kalau misalnya kalau kayak gitu kan kayak misal research kita sendiri, segala macam kita sendiri. Gimana kalau misalnya di company saya itu kayak nggak mengizinkan proses-proses itu. Jadi pokoknya apps-nya harus jadi.
entah gimana alurnya, pokoknya apps-nya harus jadi duluan tanpa Banyak riset sih apapun gitu. yang bilang kayak gini banyak sih. Gue selalu ngasih sarannya adalah it's better to say sorry than ask for permission. Jadi ya lakuin aja. Sikat aja dulu Mas ya. Iya, lakuin aja. Karena kan ya nggak ada yang bisa kontrol lo di luar jam kerja lo ngapain. Lo mau buktiin apa. Nah biasanya gue kasih tahu ya lo lakuin aja. Nanti terus cari waktu, terus lo present ke orang-orang itu bahwa sorry nih, gue di waktu senggang gue ngelakuin research nih, dan menurut gue worth banget buat lo dengerin dan kita lakuin. Ya udah lo present. Kalau emangnya lo lakuin itu dengan benar, terus ilmu-ilmunya benar, buku yang tadi udah lo baca, pas lo present, gue yakin sih mereka bakal ngelihat value-nya research tuh, mantep nih research nih, kita harus lakuin. Oke. Dipandang sebelah mata gitu. Siap. Pokoknya sikat dulu ya Mas ya. Sip. Yoi, sikat aja. Thank you banget, Dio. Foto dulu Mas, bentar Mas. Oh iya. Oke. 1, 2, 3. Sip, mantap. Mantap Mas. Terima kasih ya Mas ya. Thank you ya, Dio. Hati-hati. Tetap sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.